Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 388, Bencana, 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Api kecil, aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi. Kamu adalah Magic Beast terkontrakku dan temanku. Aku akan melindungimu. Yun Feng tersenyum pada api kecil yang ada di dalam arai kontrak. Senyumnya membuat mata Little Fire berkilauan. Hati Little Fire dipenuhi dengan perasaan yang tak terlukiskan. Itu menundukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Yun Feng, menurutmu tidak ada yang bisa kulakukan. Hahaha, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Carson tertawa terbahak-bahak, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sudah mulai cemas. Dia bukanlah seorang summoner yang sebenarnya. Dia mampu menggunakan kekuatan mental yang begitu besar karena bantuan summoner dari kerajaan Kesya. Itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Jika dia tidak bergegas, dia akan terjebak dalam posisi yang canggung. Yun Feng tampak kelelahan saat ini, karena sulit untuk mengontrak serigala awan api, dia mungkin juga. Carson memasang senyum jahat. Yun Feng, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian mengontrak serigala awan api ini. Hahaha, jangan khawatir. Rekan tim Anda akan segera bergabung dengan Anda di dunia lain. Carson dengan brutal mengangkat tangannya, melepaskan kekuatan mental yang keras sebagai cambuk tak terlihat yang menamparkan Yun Feng dengan brutal. Pak, cambuk tak terlihat menghantam Yun Feng dengan suara yang sangat keras. Yun Feng berdiri tegak seperti tablet batu tanpa bergerak sama sekali. Ada ketegaran di seluruh wajahnya. Melihat itu, Carson mencibir, kamu memang punya tulang. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa berdiri. Cambuk panjang menyerang berturut-turut, membuat kulit Yun Feng merah dan bengkak. Yun Seng, Murong Yuntian dan Zeran semuanya marah, tapi Lan Yi menghentikan mereka begitu saja. Lan Yi juga tampak mengerikan, dan tubuhnya gemetar karena marah. Ku Lan Yi berdiri di samping dan menatap Yun Feng. Melihat wajahnya yang keras kepala dan tubuhnya yang masih berdiri. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tersenyum, dengan kekaguman dan kasih sayang. Feng Feng, kamu benar-benar berani. Yun Feng berdiri diam. Meskipun dia dianiaya dan ruang spiritualnya bergetar, dia tidak jatuh. Dia masih berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Tuan, tarik kembali kekuatan mentalmu. Saya baik-baik saja. Itu tidak mampu mengontrakku. Tarik kembali. Melihat betapa menyedihkannya Yun Feng, api kecil tahu bahwa dia menderita kerusakan fisik dan mental, dan bahwa dia akan berada dalam bahaya jika dia tidak melakukan apa-apa. Itu tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Yun Feng. Api kecil, apakah kamu tidak mempercayaiku sama sekali? Apakah saya orang yang lemah lembut yang tidak pernah melawan? Yun Feng mengirim pesan telepati. Dengan perlindungan kekuatan mental Yun Feng, kekuatan mental yang dimiliki Carson belum bisa mengontrak Little Fire dulu. Mereka masih bersaing. Api kecil linglung. Melihat Yun Feng tersenyum meskipun dipukul, itu tersenyum. Melihat itu, mata Carson memerah. Sial, wanita aneh macam apa itu? Dia masih berdiri di bawah serangan mental seperti itu. Jika ada orang lain di sini, mereka akan dicambuk berkeping-keping. Tidak, dia kehabisan waktu. Dia tidak bisa membuang waktu lagi untuknya. Carson menggertakkan giginya, dan memusatkan semua kekuatan mentalnya. Tekanan yang tidak jelas meningkat. Indra semua orang tampaknya tertutup awan. Mereka bahkan kesulitan bernapas. Carson meraung, Yun Feng, mati. Konsentrasi kekuatan mental ruang bahkan sedikit memutar. Serangan ini pasti akan membunuhnya. Kamu kehabisan kesabaran, Carson. Yun Feng tersenyum dingin, dan memeriksa kekuatan mental yang terkonsentrasi, bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan. Melihat itu, Lan Yi mendesak semua orang untuk mundur. Ku Lan Yi mengerutkan alisnya. Hal-hal tampaknya menjadi di luar kendali. Pengamat Ovei dan Seng Yao dapat merasakan tekanan meskipun mereka berada jauh. Mereka melepaskan energi bertarung dan kekuatan mental mereka untuk meredakan tekanan. Baik Mu Qing dan Xiao Xiao tercengang, tidak menyangka kekaisaran Kesya begitu kuat. Sepertinya kekaisaran Karan akan menderita kerugian besar, kata Mu Qing lembut, sambil menatap Yun Feng yang berdiri di sana dengan alis berkerut. Xiao Xiao berdiri di samping dengan pucat. Sebagai seorang mage,
dia lebih baik merasakan besarnya kekuatan mental. Itu sangat luar biasa sehingga dia takut hanya dengan melihatnya. Bisakah Yun Feng menang? Bagaimana mungkin dia bisa menahan kekuatan mental seperti itu? Ruang itu terpelintir. Semua orang merasa murung dan tertekan. Carson tertawa arogan. Yun Feng mengenakan senyum mengejek. Pertempuran akan berakhir dengan satu serangan ini, kecuali ledakan. Tiba-tiba ada gempa bumi di alun-alun yang sangat besar. Semua orang menjadi cemas. Carson, yang akan meluncurkan serangan kritis, terganggu oleh kejadian tak terduga. Dia meraung, mana yang merusak rencanaku? Tidak ada yang menjawab. Semua orang dengan cemas melangkah mundur. Bahkan Yun Feng tidak bertahan dalam berdiri. Dia terhuyung mundur. Tanahnya retak, seolah-olah ada sesuatu yang akan naik dari dasar alun-alun. Mundur. Mu Qing dan Xiao Xiao berteriak pada teman mereka. Kedua tim langsung mundur ke dinding. Tim Kekaisaran Karan dan Kekaisaran Keshia melakukan hal yang sama. Carson sangat marah. Dia akan berhasil, dan bisa saja menghancurkan pemanggil Kekaisaran Karan dan mengontrak serigala awan api miliknya, memulai pembunuhan besar-besaran. Namun, semua rencananya hancur oleh hal yang akan muncul. Kamu berani merusak rencanaku. Tidak ada yang tahu apakah amarahnya melampaui rasionalitasnya, atau dia terlalu gila, tetapi ketika semua orang mundur, dia berlari ke depan dan menghancurkan kekuatan mental yang melimpah ke tanah yang hancur berantakan. Bab 389, Bencana 2. Ledakan. Kekuatan mental yang dikendalikan Carson menyebabkan lubang di tanah yang retak. Alun-alun besar itu bergetar hebat. Tekanan yang menakjubkan naik dari tanah yang retak. Semua orang merasa gugup. Oh tidak. Semua orang tanpa sadar kembali ke jalan mereka datang. Namun, saat berikutnya, semua jalan ditutup. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergetar semakin keras, dan benda di bawah alun-alun akhirnya keluar dari tanah dengan tekanan yang mengintimidasi semua orang. Hati Yun Feng menggigil. Apa itu? Tekanannya sudah melampaui level komandan. Kamu berani tidak menghormatiku. Mati. Suara itu terdengar seperti berasal dari zaman kuno. Itu benar-benar datar dan tanpa emosi, namun membawa kekuatan yang mengilhami ketakutan. Ah! Jeritan menyedihkan meledak. Mata Carson hampir keluar karena ketakutan. Kemudian, tidak ada apa-apa. Dagingnya terkoyak, dan darahnya menyembur. Carson menghilang dari dunia ini hanya dalam 1 detik. Jeritan sengsaranya yang sekarat masih tersisa. Setelah Carson meninggal, arai kontrak yang menahan api kecil langsung hilang. Api kecil melompat keluar dan datang ke Yun Feng. Memegangnya di mulutnya, dengan cepat berlari ke Lan Yi. Semua orang lega melihat mereka berdua baik-baik saja. Yun Seng memegang Yun Feng di tangannya, dengan rasa kasihan di seluruh matanya. Feng, apakah semuanya baik-baik saja? Yun Feng berhasil tersenyum. Mengapa kakaknya tampak menangis? Aku, baik-baik saja. Yun Feng perlahan mengingat kekuatan mental dari api kecil kembali ke ruang spiritualnya. Tubuhnya yang kelelahan terisi kembali. Wajahnya menjadi merah lagi. Jangan lakukan hal yang begitu sembrono lagi, oke? Yun Seng memeluk Yun Feng dengan erat dan menegurnya. Pada saat sebelumnya, Yun Seng teringat adegan di mana Yun Feng terbaring di genangan darah. Pada saat itu, dia mengira saudara perempuannya akan mati, tetapi kemudian dia hidup kembali. Semuanya baik-baik saja selama Feng baik-baik saja. Kamu siapa? Suara itu bergema di alun-alun besar yang sudah hancur. Semua orang menjadi tenang dan akhirnya melihat dengan jelas apa yang meletus dari alun-alun besar dan membunuh Carson dalam satu serangan. Ada kabut tebal di tengah alun-alun. Itu mirip dengan awan yang berlama-lama di atas Forsaken Maze. Apa yang disembunyikan oleh kabut tebal kemungkinan adalah tubuh yang sangat besar, karena kabut hampir memenuhi seluruh alun-alun. Tidak ada tubuh makhluk itu yang terlihat kecuali mata emasnya, yang sangat dingin sehingga siapapun yang melihatnya akan membeku. Tidak dapat diganggu-gugat. Itu adalah pikiran pertama Yun Feng ketika dia melihat mata emas. Semua orang berpikiran sama, dan merasa terpesona dari lubuk hati mereka. Bahkan Lan Yi dan Little Fire pun sama. Mungkin karena mereka adalah binatang ajaib, tekanan dari makhluk tak dikenal itu membuat mereka terlihat mengerikan, seolah-olah mereka tidak tahan lagi. Api kecil, Lan Yi, kembalilah. Keduanya mengangguk pada perintah Yun Feng, dan menghilang ke dalam cincin kontrak sebagai 2 garis cahaya. S senior,
Kami dari 4 kerajaan. Kami seharusnya tidak mengganggu tidurmu. Tolong maafkan kami, kata Muking ke dinding, mengumpulkan keberaniannya. Mata emas itu berbalik dan menatapnya dengan dingin. Muking merasakan tekanan yang luar biasa sehingga dia benar-benar panik. Siapapun yang melanggar tanah terlarang akan mati. Suara dingin menembus telinga semua orang. Saat kekosongan menyebar, ribuan arus udara meletus dari kabut tebal dan melesat ke semua orang seperti panah. Nak, jangan melawannya. Minta semua orang untuk melarikan diri. Benda itu terlalu berbahaya. Kamu sama sekali tidak cocok untuk itu. Suara leluhur bergema di kepala Yun Feng. Tindakan sembrononya telah membuat leluhurnya cemas. Sekarang monster baru telah muncul, dia takut Yun Feng akan sembrono lagi, dan buru-buru memperingatkannya. Jangan khawatir, leluhur, aku tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono. Yun Feng juga tahu bahwa dia mungkin telah menakuti leluhurnya, dan berjanji bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Peras liontin batu giok. Kita harus pergi secepat mungkin. Yun Feng kemudian meraung, perisai bumi. Perisai bumi didirikan di depan perwakilan Kekaisaran Karan, memblokir gelombang serangan pertama. Merasakan serangan yang diblokir, Yun Feng mengerutkan kening. Memang benar bahwa dia sama sekali tidak cocok untuk hal itu. Dia tidak memenuhi syarat untuk berlama-lama di sini. Semua jalan keluar telah diblokir. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan memeras liontin batu giok, meskipun itu berarti berhenti. Dia tidak peduli dengan kehormatan Kekaisaran Karan. Setelah raungan Yun Feng, Kasa memekik, kita tidak bisa berhenti. Kami akan menang. Yun Feng memelototi Kasa, jika kamu ingin mati, tetaplah. Kasa dibuat terdiam. Meskipun dia menyatakan bahwa mereka tidak boleh berhenti, dia memegang liontin gioknya, tampaknya siap untuk melarikan diri. Yun Feng, kamu terlalu kuat untuk dikalahkan oleh itu, kan? Anda bisa tinggal di sini sampai akhir. Jika demikian, Kekaisaran Karan akan. Pak, Kasa tidak dapat melanjutkan, karena seseorang telah menamparkan wajahnya. Kepalanya ditampar, dan dia merasa sulit untuk percaya. Siapa yang cukup berani untuk menamparnya? Kamu, Kasa memelototi orang yang cukup berani menamparnya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia telah ditampar lagi, dan kepalanya menoleh ke sisi lain. Bab 390, Bencana 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Kasa, jika kamu berani mengatakan kata yang tidak berguna lagi, tetaplah di sini. Kulanyi menyipitkan matanya karena marah. Ketika dia memelototi Kasa, Kasa terlalu takut untuk mengatakan apapun. Yun Seng sudah sangat marah sehingga dia tampak muram. Tidak perlu membuang waktu untuknya. Ayo keluar. Yun Feng tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan si idiot itu. Semua orang mengangguk. Orang-orang yang selamat dari Kekaisaran Kesia telah meremas liontin giok mereka dan melarikan diri. Ovei dan Senyao pasti melakukan hal yang sama, karena Yun Feng melihat kilatan cahaya. Mereka pasti memilih untuk mengungsi daripada melawan. Gelombang serangan kedua datang dengan ganas. Seolah mendeteksi bahwa seseorang telah melarikan diri, makhluk tak dikenal itu jengkel. Merasakan bahwa itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, Yun Feng mengubah ekspresinya. Meremas. Ayo keluar. Semua orang memegang liontin batu giok putih mereka dan meremasnya pada saat yang bersamaan. Jangan coba-coba lari. Suara marah itu mendekat. Kilatan muncul satu demi satu. Keringat muncul di tangan Kasa. Dia meremas liontin gioknya. Setelah sekejap, dia dengan menyesal menghilang. Dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan bagaimana dia bisa menjelaskan semuanya, atau apakah Kekaisaran Karan bisa memenangkan kontes internasional. Ketika Yun Feng meremas liontin gioknya, dia merasa kedinginan. Omong kosong. Liontin batu giok di tangannya telah hancur. Namun, apa yang Yun Feng peras bukanlah liontin batu giok untuk melarikan diri, tetapi yang diberikan Ao Jin padanya sebelumnya. Karena mereka sangat mirip, Yun Feng gagal mengenali mereka dalam keadaan darurat. Ketika dia meremas liontin batu giok, aura naga emas yang kuat meledak. Itu meraung dan menyerang kabut hitam sebagai naga. Di sudut dunia tertentu, Ao Jin tiba-tiba membuka matanya. Mata emas murninya berkilauan menyilaukan. Dia merasa sulit untuk percaya. Setelah beberapa detik, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Dia tidak mungkin salah. Liontin giok yang dia berikan pada gadis itu diperas. Gadis itu baik-baik saja.
Naga yang mengaum itu memblokir gelombang serangan kedua kabut hitam. Memanfaatkan kesempatan, Yun Feng dengan cepat mengeluarkan liontin giok lainnya. Mau tak mau dia merasa terkesan pada Paman Jin, yang auranya tetap begitu kuat setelah bertahun-tahun. Dia akan mati di sini tanpa aura naga. Tidak punya waktu untuk berpikir, Yun Feng mengepalkan tinjunya. Namun, arus udara yang ganas datang padanya dari punggungnya. Dia dengan tajam melompat ke samping, tetapi kemudian merasakan sakit yang menyengat di pergelangan tangannya. Brengsek, Yun Feng mengertakkan gigi. Dia mengendurkan tangannya, dan liontin batu giok itu jatuh. Itu kemudian hancur berkeping-keping oleh arus udara lain. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia mendarat di tanah, dan menatap kabut di tengah alun-alun besar. Nak, leluhur melihat segalanya, dan merasa tidak berdaya. Apakah ini hanya takdir? Apakah Yun Feng ditakdirkan? Dia masih sangat muda, dan merupakan keturunan terhormat dari keluarga Yun. Jika hidupnya berakhir di sini, semua pendahulu keluarga Yun akan marah. Leluhur, kurasa aku tidak bisa membantu keluarga Yun untuk bangkit kembali. Yun Feng bersandar ke dinding, dan menatap awan tebal di atas Forsaken Maze. Kakak, ayah, dia bergumam frustrasi. Raungan Ao Jin semakin berkurang. Ketika benar-benar menghilang, Yun Feng harus menghadapi makhluk tak dikenal itu. Merasa bahwa raungan naga menjadi semakin lemah, Yun Feng menepuk pakaiannya dan melihat ke alun-alun yang hancur, serta makhluk besar yang diselimuti kabut. Menjatuhkan depresinya, dia tersenyum. Leluhur itu merasakan kembali keyakinan Yun Feng, dan bahkan lebih memikirkannya. Di saat dia yakin tidak bisa menang, dia tetap optimis dan penuh harapan. Itu tidak mudah. Sungguh beruntung keluarga Yun memiliki keturunan yang luar biasa. Jika demikian, aku mungkin juga melawan benda itu. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Bahkan jika dia harus mati, dia masih akan maju dengan berani dan mati dengan kematian yang indah yang tidak akan dia sesali. Semua tetesan air di ruang spiritualnya meleleh. Dia melepaskan semua kekuatannya di tahap akhir level komandan. Pada saat ini, aura Ao Jin benar-benar hilang. Sepasang murid emas menoleh ke Yun Feng, dan menyipitkan mata saat Yun Feng melepaskan auranya. Kamu siapa? Yun Feng tertawa, dengan senyum bangga di wajahnya. Dia menatap murid emas dan melaporkan namanya dengan paksa, Yun Feng. Yun Feng, suara kuno itu mengulangi nama itu, seolah-olah itu cukup tertarik. Kemudian, tanah bergetar hebat lagi. Semua penyusup akan mati. Suara itu tetap dingin dan haus darah. Yun Feng tidak takut sama sekali. Dia hanya bangkit dan melayang di udara. Kalau begitu coba bunuh aku. Matanya berkilauan. Yun Feng berhenti khawatir. Jika pertempuran tidak bisa dihindari, dia seharusnya menikmatinya. Di pintu keluar Forsaken Maze, orang-orang dari 4 kerajaan yang telah menunggu semakin cemas menjelang akhir kontes. Ketika mereka semua menunggu dengan penuh semangat, cahaya melintas di pintu keluar Forsaken Maze satu demi satu. Anggota kerajaan dari 4 kerajaan semuanya tampak mengerikan. Negara mana yang telah berhenti? Setelah cahaya menghilang, anggota kerajaan dari kerajaan Kessia mengubah ekspresi mereka. Ketiga orang itu berasal dari Kekaisaran Kessia. Mereka benar-benar kalah dalam permainan yang diadakan di negara mereka sendiri, yang merupakan aib bagi kerajaan Kessia. Kamu, para anggota kerajaan dari kerajaan Kessia memandang para kontestan yang telah berhenti, tidak tahu harus berkata apa. Anggota kerajaan-kerajaan lain semua melihat mereka dengan ejekan. Bab 391, Bencana, 4. Sebelum para pemain Kekaisaran Kessia bisa menjelaskan, ada 10 kilatan lagi, yang membuat semua orang mengubah ekspresi mereka. Saat cahaya memudar, anggota kerajaan Kekaisaran Ovei dan Kekaisaran Sengyao juga menjadi suram. Melihat itu, Kai hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu keluar? Tanya anggota kerajaan Kekaisaran Ovei dan Kekaisaran Sengyao dengan tidak percaya. Mu Qing dan Xiao Xiao terlalu kuat untuk dikalahkan. Apa yang terjadi sebenarnya? Mu Qing dan Xiao Xiao dengan cepat menjelaskan situasinya. Semua orang mengubah ekspresi mereka lagi, terutama Zheng Ran dan Bising. Ada beberapa kilatan lagi di pintu keluar Forsaken Maze. Kai mengerutkan kening, tetapi menerima apa yang mungkin terjadi. Sejak kecelakaan terjadi, itu tidak biasa bagi para kontestan untuk berhenti. Feng, Yun Seng mencari Yun Feng saat dia keluar,
begitu pula Murong Yuntian dan Zeran. Kulanyi melihat sekeliling dengan cepat, dan menjadi murung ketika dia tidak melihat Yun Feng. Yun Seng tidak melihat Yun Feng, dan langsung menjadi pucat. Kasa juga tidak melihat Yun Feng, tapi dia tersenyum. Kai berjalan ke arah mereka. Dia terkejut bahwa semua orang ada di sini kecuali Yun Feng. Di mana Yun Feng? Tanya Kai. Kasa tersenyum, di labirin, tentu saja. Paman Kai, Kekaisaran Karan pasti akan menang. Aku akan mencari Feng. Yun Seng segera berbalik, dengan kegilaan di wajahnya. Murong Yuntian segera menahannya. Kamu tidak akan bisa membantu. Yun Seng melambaikan tangannya dengan cepat. Lepaskan saya. Aku harus menemukan Feng. Murong Yuntian mengerucutkan bibirnya, dan memotong tengkuk Yun Seng, membuatnya jatuh pingsan. Kasa menatapnya dengan jijik, dan Kai berdiri diam. Setelah mengetahui kecelakaan di labirin, Kai tahu betapa seriusnya itu. Dia terdiam sesaat setelah mengetahui bahwa Yun Feng tidak keluar. Kemudian dia berkata, Yun Feng harus mampu melindungi dirinya sendiri. Kita harus mempercayainya. Baik Murong Yuntian dan Zeran sama-sama serius. Kulanyi, di sisi lain, mengangkat alisnya dan melirik Kasa dan Kai. Dia berbalik dan berkata, aku akan kembali. Feng Feng akan baik-baik saja. Aku percaya padanya. Setelah mengatakan itu, Kulanyi menghilang. Karena kontes belum berakhir dan Yun Feng tidak keluar, mustahil untuk mengetahui hasilnya. Kekaisaran Kesia juga tidak ingin mengakhiri kontes. Mungkin mereka menyalahkan Yun Feng atas kematian Carson. Semua orang masih menunggu. Pada saat yang sama, seseorang muncul di langit di atas Forsaken Maze dan melayang, menyatakan dengan marah, aku akan membunuh siapapun yang menyakitinya. Hanya ada 1 minggu lagi sampai akhir kontes internasional. Seminggu lagi telah berlalu sejak kecelakaan di Forsaken Maze. Semua orang cemas selama seminggu, tetapi untuk alasan yang berbeda. Semua kekaisaran kecuali Karan mengamati situasi dengan gugup. Mereka semua berpikiran sama. Selama Yun Feng tidak keluar, Senyao dan Ofei akan memiliki banyak orang yang selamat seperti yang dilakukan Karan. Dalam kasus seperti itu, ketiga kerajaan semuanya akan memenuhi syarat untuk menjelajahi relik. Kesia rupanya yang paling malang. Itu telah kehilangan Carson, dan bantuan pemanggilnya tidak terlalu membantu. Kekaisaran Kesia benar-benar menderita kerugian besar. Selain itu, kontes telah diadakan di wilayah mereka, dan Forsaken Maze adalah ide mereka. Mereka tidak mengharapkan diri mereka menderita kerugian terbesar. Mereka pasti sudah pulang karena malu jika kontes sudah berakhir. Ofei dan Seng Yao hanya berharap Yun Feng akan tinggal di sana. Mereka tidak berpikir dia mungkin bisa selamat dari bencana seperti itu. Mereka hanya menikmati pertunjukan. Jika mereka benar-benar beruntung, mereka mungkin memenangkan kualifikasi eksplorasi pada akhirnya. Di pihak Karan, semua orang murung dan tertekan. Yun Seng, khususnya, telah menghubungi ayahnya dengan sound transmission Jade dan memberitahukan situasinya. Setelah mendengar semuanya, Yun Jing tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yun Seng bisa merasakan kesedihan dan kemarahan ayahnya. Apakah anak dari keluarga Yun ditakdirkan untuk meninggalkan mereka? Mari kita percaya pada Feng. Dia akan baik-baik saja, kata Yun Jing setelah lama terdiam. Yun Seng mengangguk, berusaha menahan kesengsaraannya. Dia memutuskan panggilan dan berjalan ke pintu keluar Forsaken Maze, di mana dia berdiri untuk waktu yang lama. Yun Seng, teman mudaku, kata seorang pria dengan suara rendah. Yun Seng berbalik dan melihat Zheng Ran. Dia berhasil tersenyum, nyaris. Pak, Zheng Ran. Zheng Ran berdiri di samping Yun Seng dan mengamati Forsaken Maze tidak jauh. Dia menghela nafas. Yun Feng adalah satu-satunya anak yang pernah kupikirkan tinggi selama bertahun-tahun. Dia jenius. Ketika dia tumbuh dewasa, dia akan mengejutkan semua orang, kata Zheng Ran dengan penegasan dan kekaguman. Sulit baginya untuk tidak memuji junior seperti itu. Yun Seng tersenyum. Feng akan sangat senang mendengar pujian Anda, Tuan Zheng Ran. Zheng Ran tersenyum. Dia terlalu dewasa untuk tersanjung oleh kekagumanku. Dia sangat tenang dan dapat diandalkan. Saya akan memintanya untuk tinggal di Mercenary Union, tetapi itu membuang-buang bakatnya. Petik 2. Yun Seng tidak mengatakan apa-apa. Kakak perempuannya yang tersayang selalu yang terbaik. Berapa banyak anak muda yang bisa dibandingkan dengannya? Dia sangat mampu. Saya yakin dia akan baik-baik saja, kata Zheng Ran.
Dia kemudian berbalik dan menepuk bahu Yun Seng. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Yun, silakan datang ke Mercenary Union. Kami akan menawarkan bantuan jika diperlukan. Yun Seng tercengang. Semua orang tahu bahwa Mercenary Union tidak pernah terlibat dengan keluarga di dalam kekaisaran. Itu selalu independen. Namun, Wakil Presiden Cabang Mercenary Union di Kekaisaran Karan menawarkan untuk membantu keluarga Yun, yang agak mengejutkan. Bab 392, kamu terlalu tidak layak untuk mengetahui namaku. 1. Pak, Zheng Ran, Yun Seng bergumam. Zheng Ran tersenyum dan berbalik. Tentu kita tidak bisa melanggar aturan. Namun, Mercenary Union akan membantu dan melindungi keluarga Yun dimanapun aturan mengizinkan. Petik 2. Zheng Ran pergi setelah mengatakan itu. Jelas bahwa keluarga Yun akan diasingkan lagi sebagai musuh publik jika kehilangan Yun Feng. Janji Zheng Ran benar-benar penting bagi keluarga Yun. Setelah Zheng Ran pergi, Murong Yuntian dan Ze Ran mendatangi Yun Seng dan berdiri di sisinya. Ze Ran menatap Forsaken Maze, dan merasa ingin menerobosnya, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia melakukannya. Dia terlalu lemah. Memikirkan hal itu, Ze Ran terperangkap oleh perasaan tidak berdaya. Apakah dia masih tidak baik? Dia telah bekerja keras begitu lama, namun dia masih tidak dapat melindunginya. Murong Yuntian terdiam dan muram. Dia tidak pernah dalam suasana hati yang baik selama beberapa hari terakhir, karena kasa bodoh itu telah mengoceh kepadanya sepanjang waktu. Dia akan menamparnya jika dia kehilangan semua rasionalitasnya. Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi pada Yun Feng, kata Murong Yuntian. Kemudian, ketiga pria itu diam. Itulah satu-satunya hal yang bisa mereka katakan satu sama lain selama hari-hari ini. Yun Feng akan baik-baik saja. Mereka menghibur diri mereka sendiri setiap saat dan setiap hari. Bagaimana bisa sesuatu terjadi pada Yun Feng, yang tangguh? Namun, ketika mereka mengingat makhluk raksasa dan tekanan yang tak tertahankan ketika mereka melarikan diri, mereka merasa bahwa kenyamanan diri mereka terlalu pucat dan tidak meyakinkan. Yuntian, apa yang kamu lakukan di sini? Mendengar suara itu, ketiga pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kasa, yang paling bodoh dari keluarga kerajaan Karan, tidak diragukan lagi adalah orang yang paling bahagia saat ini. Murong Yuntian bahkan tidak repot-repot untuk melihat kembali padanya. Kasa, bagaimanapun, tanpa malu-malu berjalan mendekat dan meraih lengan Murong Yuntian. Murong Yuntian melompat mundur dan bertanya dengan dingin, ada yang bisa saya bantu? Melihat betapa menolaknya Murong Yuntian, Kasa juga menjadi serius. Masih ada 1 minggu lagi. Dalam seminggu lagi, kami akan meninggalkan Kesia. Tapi Yun Feng masih di sana. Raung Ze Ran tak percaya. Bagaimana mereka bisa meninggalkan Yun Feng? Kenapa kamu berteriak? Semua orang tahu dia ada di dalam. Tapi jadi apa? Apakah dia keluar atau tidak, Kekaisaran Karan tidak membutuhkannya lagi. Namun, untuk kontribusi kecil yang dia berikan pada kontes, Karan akan memberi penghargaan yang sesuai kepada keluarga Yun. Kasa melirik Yun Seng, seolah-olah dia sedang melakukan amal. Ze Ran sudah sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Dia adalah murid sekolah Dewa Perang Kekaisaran Karan. Dia telah diajari untuk berjanji setia pada Karan sejak dia masuk sekolah. Itulah yang dia lakukan. Karan adalah tanah airnya. Apalagi yang bisa dia setiai. Namun, dia kecewa lagi dan lagi pada saat ini. Apakah itu benar-benar keluarga kerajaan terhormat yang dia pikir akan melindungi rakyatnya? Apakah pangeran memberitahumu itu, atau itu idemu sendiri? Tanya Murong Yuntian dengan dingin. Kasa mendengus senang, tentu saja, itu juga niat Paman Kai. Yun Feng telah meninggal dengan kematian yang layak. Semua orang harus mati untuk keluarga kerajaan. Setelah mengatakan itu, Kasa berbalik dan pergi. Dia telah merencanakan untuk berbicara dengan Murong Yuntian tentang pertunangan mereka, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia pasti menyukai Yun Feng. Kalau begitu, dia mungkin juga langsung pergi ke keluarga Murong. Dia tidak berpikir keluarga Murong akan berani menolaknya. Memikirkan hal itu, Kasa bahkan lebih senang dan berjalan kembali sambil tersenyum. Betapa yang tidak tahu malu dan tidak bermoral. Raung Ze Ran dengan marah. Rasa hormatnya terhadap keluarga kerajaan Karan hancur berantakan seperti pecahan kaca. Dia tidak memiliki kesukaan sama sekali untuk itu. Aku juga salah menilai,
kata Murong Yuntian dengan cemberut. Wajahnya dipenuhi dengan kesuraman yang menakutkan. Yun Seng telah diam sepanjang waktu. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Zeran dan Murong Yuntian pada akhirnya. Kamu sebaiknya tidak terlibat dengan keluarga Yun. Dengan kekuatan Anda, masa depan Anda tidak lain adalah menjanjikan. Ada dendam antara keluarga Yun dan keluarga kerajaan Karan. Jangan merusak prospek Anda untuk keluarga Yun. Kami menghargai kebaikan Anda. Apa yang kamu bicarakan? Zeran dengan cepat berkata. Apakah keluarga kerajaan seperti itu pantas mendapatkan kesetiaan siapapun? Itu meninggalkan siapapun yang tidak lagi berharga. Keluarga kerajaan seperti itu membuatku merasa kedinginan. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Aku akan menunggunya keluar, kata Murong Yuntian santai. Dia menatap Forsaken Maze dengan harapan dan keras kepala. Dia akan menunggu sampai dia keluar dengan selamat. Kamu, Yun Seng melirik Murong Yuntian dengan rasa ingin tahu. Murong Yuntian hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Zeran mengangguk juga. Aku juga. Aku tidak akan pergi sampai Yun Feng keluar dengan utuh. Yun Seng tertegun lagi, dan melirik Zeran. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakak perempuannya yang tersayang memang memiliki banyak pengejar. Feng, kakakmu sedang menunggumu. Anda harus kembali dengan selamat. Seminggu lagi berlalu. Kontes internasional sudah berakhir. Yun Feng, yang terjebak di Forsaken Maze, tidak pernah muncul, bahkan di saat-saat terakhir. Ketika Zheng Ran mengumumkan bahwa kontes telah berakhir, banyak orang akhirnya merasa lega. Terlepas dari Kekaisaran Kexia, 3 kerajaan lainnya semuanya menempati peringkat teratas karena memiliki 5 orang yang selamat. Itu adalah hasil yang agak dramatis. Anggota kerajaan dari 3 kerajaan semuanya senang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya 3 negara memenangkan kualifikasi untuk menjelajahi relik. Perwakilan Ovei dan Seng Yao kembali dengan gembira. Karan tidak mengharapkan hasil ini, tetapi tidak sepenuhnya tidak puas. Seperti yang dikatakan Kasa, keluarga kerajaan Karan bermaksud untuk kembali tanpa mempedulikan keselamatan Yun Feng. Bab 393, kamu terlalu tidak layak untuk mengetahui namaku. 2. Ayo bersiap-siap untuk pergi, kata Kai. Semua orang dengan senang hati bersiap untuk pulang. Orang-orang yang tersingkir paling awal juga senang. Kaisar pasti akan memberi mereka penghargaan ketika mereka kembali. Aku tidak akan kembali. Saya akan tinggal, kata Yun Seng dengan suara rendah. Kai mengangkat alisnya dan berpikir sejenak. Jika kamu ingin tinggal, tinggal saja. Status Yun Feng tidak diketahui, dan Karan telah mendapatkan apa yang dibutuhkannya, jadi Yun Feng tidak lagi berharga. Adapun keluarga Yun, Kai terkekeh dalam hati. Keluarga Yun pasti akan menderita. Bagaimana bisa saudaranya melepaskan keluarga seperti itu? Apa yang dikatakan Yun Seng sesuai dengan ekspektasi Kai. Aku akan tinggal juga, kata Zeran. Kai sedikit mengernyit. Zeran sepertinya tidak ada yang luar biasa. Jika dia ingin tinggal, biarlah. Tidak akan ada kerugian. Kai mengangguk. Pada saat ini, Murong Yuntian melangkah. Aku juga akan tinggal. Kai akhirnya mengangkat kepalanya. Mendengar itu, Kasa menjadi pucat. Tidak, kamu harus kembali bersamaku. Murong Yuntian mengerutkan kening dan melirik Kasa. Putri Kasa, siapa kamu untuk memberitahuku apa yang harus dilakukan? Kasa tersipu, dan menatap Kai untuk meminta bantuan. Dia telah memberitahu Kai bahwa dia ingin menikahi Murong Yuntian, dan Kai mendukungnya. Melihat itu, Kai berkata kepada Murong Yuntian dengan sungguh-sungguh, Yuntian, kamu harus kembali bersama kami. Jangan ganggu apa yang orang lain lakukan. Identitasmu berbeda dari mereka. Kai sebenarnya cukup belak-belakan, dan siapapun dengan kebijaksanaan sekecil apapun dapat memahaminya. Murong Yuntian jelas tidak bodoh, tapi dia tidak menangkap implikasi halusnya. Terima kasih atas perhatianmu, Pangeran. Tapi saya sudah membuat keputusan. Kamu, melihat betapa keras kepala Murong Yuntian, Kai agak marah. Melihat itu, Kasa dengan cepat berkata, sudahlah. Biarkan saja dia tinggal di sini. Tidak mungkin Yun Feng bisa selamat dari monster seperti itu. Adapun pernikahannya dengan Murong Yuntian, tidak memerlukan izin sama sekali. Begitu namanya masuk silsilah keluarga Murong, keberatannya akan sia-sia. Kekaisaran Karan meninggalkan Yun Seng, Murong Yuntian dan Zeran. Kekaisaran Kexia tidak mengizinkan mereka untuk tinggal pada awalnya. Bagaimanapun,
Ini adalah tanah terlarang Kekaisaran Kexia, tetapi Zheng Ran tetap tinggal dan mendukung mereka. Yun Seng bahkan lebih berterima kasih kepada Zheng Ran. Pada hari kedua setelah semua tim pergi, ketiga pemuda itu menunggu seperti biasa. Tiba-tiba, tekanan panik datang dari arah tertentu di langit. Zheng Ran menyipitkan matanya dan melihat ke arah itu. Apa yang sedang terjadi? Ada celah di awan yang memenuhi langit, membiarkan sinar cahaya menyilaukan masuk, yang membuat semua orang menyipitkan mata. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka melihat bahwa sinar cahaya yang menyilaukan memasuki Forsaken Maze dan menghilang. Apa itu? Mata Zeran melebar. Apa yang baru saja memasuki Forsaken Maze? Zheng Ran, di sisi lain, mengerutkan kening. Dia ingat tekanan dan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Mungkinkah cahaya keemasan melesat ke Forsaken Maze dan berhenti di suatu tempat? Setelah bubar, seorang pemuda tampan terungkap. Dia memelototi dinding labirin yang menghalanginya dengan kemarahan yang mengerikan di pupil emasnya. Gadis, di mana kamu? Ao Jin meraung dengan suaranya yang paling keras, yang bergema lagi dan lagi, menyebar ke setiap sudut Forsaken Maze. Di sudut lain labirin, seseorang yang sedang terburu-buru tiba-tiba berhenti dan menyipitkan mata. Siapa penguasa suara itu? Gadis, apakah dia mencarinya juga? Mereka bergegas dengan cepat ke dalam Forsaken Maze. Karena perubahan konstan di Forsaken Maze, meskipun mereka telah bergerak maju, mereka mengalami banyak zigzag. Meskipun mereka mendekati alun-alun besar tempat Yun Feng berada, mereka tidak bisa sampai di sana dalam satu hari. Jauh di dalam alun-alun besar di Forsaken Maze, seorang gadis kurus terbaring di tanah, seolah-olah dia sudah kelelahan. Pakaiannya basah oleh keringat, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Makhluk yang diselimuti kabut tebal menatap Yun Feng dengan mata emas, dan suara dingin dan kuno bergema. Apakah kamu masih berjuang? Gadis yang telah berbaring masih tiba-tiba tersentak. Murid emas berkontraksi dengan tidak percaya, dan suara dingin itu terdengar juga terkejut. Apakah kamu masih bisa bergerak? Hehe, selama saya tidak menyerah, saya selalu bisa bangkit lagi. Mengumumkan suara keras kepala. Dia menopang dirinya sendiri dengan lengan rampingnya dan bangkit kembali. Wajahnya dipenuhi keringat dan menghitam karena debu. Dia tampak cukup dikuasai. Bahkan napasnya tidak stabil. Dia menggigil ketika dia berdiri. Selama 2 minggu, dia telah melawan makhluk ini. Meskipun dia tahu dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, dia tidak berencana untuk menunggu mati. Setelah bertarung dengan yang terbaik selama 2 minggu, makhluk tak dikenal ini tampaknya telah mengembangkan minat padanya, dan tidak terburu-buru untuk membunuhnya, seolah-olah sedang menguji ketahanannya. Mereka telah saling berhadapan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu pertempuran berturut-turut, kekuatan mental Yun Feng sudah habis meskipun dia jenius. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah bertarung murni dengan kekuatan fisik. Kekuatan level komandannya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada makhluk itu. Dia tahu bahwa perjuangannya sia-sia, tetapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Liontin batu giok hitam di lehernya memancarkan arus udara hangat, menyegarkan kembali tubuhnya yang lelah. Dia tersenyum dalam hatinya. Tanpa liontin batu giok hitam, dia tidak bisa bertahan begitu lama. Pada saat ini, kemampuan pemulihannya sama baiknya dengan Magic Beast. Bab 394, kamu terlalu tidak layak untuk mengetahui namaku. 3. Kamu adalah manusia. Jika Anda tidak membawa aura unik manusia, saya akan berpikir bahwa Anda adalah salah satu dari jenis saya, kata suara kuno itu. Itu adalah pujian untuk Yun Feng. Lagi pula, tidak ada manusia yang bisa dipulihkan secepat itu. Terima kasih atas pujianmu kalau begitu. Yun Feng melengkungkan bibirnya dengan mata berkilauan. Tubuhnya yang kelelahan sesaat sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan murni. Ada keringat dan ketekunan di wajahnya. Aku belum jatuh. Ambil yang ini. Yun Feng meraung dan menginjak dinding di belakangnya. Seperti bola meriam, dia melemparkan dirinya ke arah kabut tebal. Dia tidak benar-benar menderita kerugian selama hari-hari pertempuran fisik. Meskipun dia gagal melukai makhluk itu, dia telah menemukan sesuatu. Dia meninju dengan keras dan brutal, dan mendengar suara-suara itu dengan senyum yang semakin lebar. Dia telah menyentuh tubuh makhluk itu di dalam kabut. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia mendeteksi cangkang yang berat dan keras di permukaan makhluk itu. Dia telah memukul cangkang selama berhari-hari.
Kekuatan fisik tingkat komandannya gagal melukai makhluk itu sama sekali. Dia tahu bahwa cangkang makhluk itu adalah ketergantungan terbesarnya. Cangkangnya juga menunjukkan sesuatu yang lain, tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, pasti memiliki kelemahan yang tidak dilindungi oleh cangkangnya. Yun Feng meninju dengan cepat dan ganas. Serangannya tampaknya sia-sia, tetapi dia sebenarnya hanya menjalankan tes. Ketika tinjunya akhirnya mendekati tepi, Yun Feng tersenyum lebih lebar. Akhirnya, dia menemukan kelemahan. Yun Feng mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tidak ada apa-apa selain kedinginan di pupil emas, seolah siap untuk menertawakannya dan yakin bahwa Yun Feng tidak bisa menyakitinya. Namun, ketika tinju Yun Feng pecah lagi, kabut tebal tiba-tiba terpelintir. Kamu berani menyakitiku. Raungan marah meledak. Kabut tebal bergerak dengan tiba-tiba, seolah-olah tubuh yang diselimutinya sedang berjuang keras. Swoosh! Yun Feng mendengar sesuatu terbang di udara. Kemudian, tubuhnya ditampar di tengah. Dia merasakan sakit luar biasa di perutnya, dan tubuhnya terlempar. Dia jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya telah terputus. Menatap murid emas yang marah, Yun Feng tersenyum bangga pada mereka. Dia bisa mati tanpa penyesalan. Setidaknya, makhluk itu akhirnya menderita. Hehe, bagaimana Yun Feng bisa tahan dengan penghinaan? Siapapun yang menggertaknya harus siap membayar harganya. Bersiap untuk mati. Ada kemarahan bercampur dalam suara kuno itu. Aura mengerikan muncul dari kabut di bawah. Yun Feng perlahan menutup matanya. Rasa sakit fisiknya telah disembuhkan oleh liontin batu giok hitam, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menghindar lagi. Dia tahu dia tidak bisa bertahan hidup yang satu ini. Nana, Yun Feng tiba-tiba mendengar suara bakso. Bakso tiba-tiba menyentuh pipi Yun Feng dan memutar matanya dengan cepat. Itu berlari bolak-balik di bahu Yun Feng. Nana, bakso menggaruk pipi Yun Feng. Yun Feng membuka matanya dan melihat bakso. Dia tersenyum, bakso, kamu keluar. Bakso agak marah, seolah-olah tidak ingin Yun Feng berbicara seperti itu dalam keadaan darurat. Itu meletakkan ekornya yang berbulu di lengan Yun Feng, dan aura mengerikan di bawah telah ditujukan ke Yun Feng. Bakso melompat dan meluncur ke arah lain, menyeret Yun Feng dengan lengannya. Dia dibawa pergi begitu saja. Boom! Sebuah ledakan ganas meletus dari bawah. Yun Feng melihat pilar cahaya yang sangat terang melesat dari kabut tebal, dan dia berhasil menghindarinya berkat tarikan bakso. Jika dia dipukul, dia mungkin akan dilenyapkan. Feng, aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Suara rendah dan lembut terdengar di sebelah telinga Yun Feng. Yun Feng mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah cantik Kulanyi di sisinya. Detik berikutnya, Kulanyi memeluknya. Bakso tampaknya juga lega, dan terengah-engah di bahu Yun Feng. Kamu? Yun Feng memandang Kulanyi, yang muncul entah dari mana, bingung. Bukankah dia sudah pergi? Mengapa dia ada di sini? Mengapa? Banyak pertanyaan muncul di kepalanya. Kulanyi tersenyum pada Yun Feng dan memeluknya erat-erat. Kulanyi meletakkan tangannya di dada Yun Feng dalam posisi intim. Yun Feng tidak punya waktu untuk repot tentang itu, karena Kulanyi sedang menyembuhkan tubuhnya yang kelelahan dengan elemen cahaya. Arus hangat yang mengalir ke tubuhnya membuatnya merasa nyaman. Kamu siapa? Melihat bahwa serangannya berhasil dihindari, suara kuno itu bergema lagi. Kulanyi mendarat perlahan dengan Yun Feng di tangannya. Dia berkata dengan dingin di seluruh matanya, "Kentut tua, kamu terlalu tidak layak untuk mengetahui namaku." Yun Feng melirik Kulanyi dengan heran. Ini sudah melampaui level komandan. Anda tidak cocok untuk itu. Juga, apakah kamu idiot? Kenapa kamu masuk? Kulanyi terkekeh dan perlahan membaringkan Yun Feng di tanah. Untukmu, Feng, tentu saja. Aku tidak mungkin meninggalkanmu sendirian. Anda akhirnya khawatir untuk saya sekarang. Haha. Yun Feng sedang tidak ingin bermain dengan Kulanyi. Dia benar-benar tidak tahu mengapa wanita itu kembali. Bahkan jika dia menganggapnya sebagai teman, dia tidak perlu melakukan banyak hal, kan? Yun Feng akan mengatakan sesuatu yang lain, ketika Kulanyi berkata, "Jika aku jadi kamu dan kamu adalah aku, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan meninggalkan saya?" Petik 2. Yun Feng tidak bisa mengatakan apa-apa. Kulanyi tersenyum dan mencium Yun Feng, sebelum dia berbalik. Yun Feng menatap punggungnya, dan entah bagaimana merasa lega. Meskipun wanita itu sama langsingnya dengannya,
dia sangat tinggi dan tinggi saat ini, seperti pohon tinggi yang bisa menghalangi semua badai untuknya. Bab 395, kamu terlalu tidak layak untuk mengetahui namaku. 4. Semua pelanggar akan mati. Suara kuno bergema lagi, dan kekuatannya berkembang secara signifikan. Kulanyi, bagaimanapun, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arahnya. Mata Yun Feng melebar ketika dia melihat itu. Idiot, apakah kamu ingin terbunuh? Kembali. Kulanyi tidak melambat sama sekali, dan malah bergerak menuju target lebih cepat. Garis cahaya melesat ke kabut tebal dan menghilang. Makhluk yang bersembunyi di kabut tebal itu melihat sepasang mata berdarah sebelum melancarkan serangan apapun. Rasa dingin dan haus darah di mata benar-benar membuatnya kaku. Kamu siapa? Kejahatan dan agresi melintas di mata yang berdarah. Kemudian, wajah paling cantik muncul di depan mata emas itu. Seperti yang saya katakan, Anda terlalu tidak layak untuk mengetahui nama saya. Pupil emas menatap mata berdarah itu. Suara kuno yang jauh itu tiba-tiba berhenti, karena agresi dari mata berdarah telah mencegahnya bergerak. Itu telah diikat oleh jaring aura. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu bisa ditekan dengan kekuatannya? Siapa orang ini? Kamu? Suara kuno itu bergema lagi, tetapi sebelum selesai, tangan yang adil telah mengulurkan tangan ke sana. Kebencian meledak dari mata berdarah. Kentut tua, jika kamu berani menyakitinya, aku akan membunuhmu. Tangan itu berbalik, dan cahaya yang menyilaukan melintas. Pupil emas tiba-tiba menyempit, dan tubuh makhluk yang diselimuti kabut itu menggeliat gila, berusaha menghindar. Hahaha, Anda ingin lari. Anda berada di tangan saya. Kemana Anda bisa lari? Jangan terlalu keterlaluan. Kemarahan melintas di pupil emas. Makhluk purba ini hendak meledak marah karena martabatnya telah dihina dan tekanannya terlalu kuat. Itu tidak tahu siapa orang itu, tetapi tidak pernah ditekan seperti ini. Setelah kemarahan awal, pupil emasnya berkilauan lagi. Tanah ini berada di bawah perlindungan saya. Dia adalah penyusup di sini. Itu bukan salahku. Bagaimana kamu bisa begitu tidak adil? Kata makhluk purba itu dengan nada yang lebih lembut, mengetahui bahwa ia tidak bisa melawan orang ini secara langsung. Mata berdarah itu menyipit. Makhluk ini pasti sudah ada begitu lama untuk alasan yang bagus. Selain itu, sebagai penjaga tempat ini, dia mungkin tahu banyak tentang tempat ini. Kulanyi berpikir sejenak, dan menyadari bahwa itu masih berguna. Namun, dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja setelah menyakiti Feng Feng. Oh, raungan marah, bercampur dalam arus udara, tiba-tiba meledak dari kabut tebal. Pada saat ini, Yun Feng, yang khawatir, menjadi cemas. Kulanyi, Kulanyi. Mendengar panggilan Yun Feng dari kabut, Kulanyi melengkungkan bibirnya dan menarik tangannya. Uap menyembul dari sebagian tangannya. Dia baru saja merobek sepotong cangkang makhluk purba dari tubuhnya, meninggalkan luka berdarah di atasnya. Ini pelajaranmu. Kulanyi tersenyum. Matanya yang berdarah menjadi hitam. Dia berbalik dan berlari keluar dari kabut tebal. Makhluk raksasa yang diselimuti kabut itu bergetar hebat. Sisiknya telah dirobek dengan begitu mudahnya, apakah orang itu benar-benar kuat? Bagaimana orang seperti itu bisa muncul di sini? Mengingat betapa Kulanyi sangat peduli pada Yun Feng, makhluk itu merasa beruntung karena tidak membunuh manusia itu, jika tidak, ia mungkin akan terbunuh. Ketika gadis kurus itu keluar dari kabut tebal, Yun Feng buru-buru berlari ke arahnya dan menarik Kulanyi ke arahnya, sebelum dia menatapnya dari atas ke bawah. Kamu gila, apa kamu baik-baik saja? Kulanyi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dengan bibir mengerucut. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, Yun Feng sangat lega. Kemudian, dia bingung. Apakah orang itu tidak menyerangmu? Apa yang terjadi? Kulanyi hendak berbicara, ketika mereka mendengar panggilan samar dari jauh. Gadis, kamu ada di mana? Kulanyi mengerutkan alisnya dengan cemberut. Yun Feng, bagaimanapun, menusuk matanya tak percaya dengan mata berkilauan. Paman, Paman Genit. Siapa Paman Genit? Kulanyi tidak bisa tidak bertanya ketika dia mendengar nama itu. Yun Feng mendengarkan dengan penuh perhatian dan menjawab, seorang teman lama. Mendengar itu, Kulanyi bergumam, seorang teman lama. Setelah memastikan bahwa itu memang suara Ao Jin, Yun Feng berseru, Paman Genit, aku di sini. Ada saat keheningan. Kemudian, dinding di sebelah Yun Feng tiba-tiba meledak.
Baik Yun Feng dan Kulanyi tercengang. Bahkan makhluk yang terluka pun terkejut. Siapa yang baru saja datang ke sini? Bagaimana dia menghancurkan dinding? Setelah dinding runtuh, Yun Feng melihat wajah tampan yang tidak berubah selama bertahun-tahun. Setelah Ao Jin datang, dia segera mengarahkan mata emasnya pada Yun Feng. Meskipun dia terlihat berbeda dari sebelumnya, dia masih bisa mengenalinya. Gadis, kamu baik-baik saja. Ao Jin bergegas ke arahnya seperti tornado. Baik Yun Feng dan Kulanyi kagum dengan kecepatannya. Tanpa persiapan apapun, Yun Feng telah ditarik ke dalam pelukannya dan terangkat seperti anak kecil. Ketika Ao Jin memegang pergelangan tangannya dengan kedua tangan dan mengangkatnya, Yun Feng langsung tersipu. Lepaskan aku, lepaskan dia. Dua suara marah terdengar pada saat yang bersamaan. Tertegun, Ao Jin menatap wajah Yun Feng yang memerah, dan tidak bisa mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dia masih memegang Yun Feng dengan kedua tangan. Jauhkan kesembronoan, turunkan aku, kata Yun Feng, tersipu. Sungguh memalukan bahwa dia diangkat seperti anak kecil. Ao Jin masih seorang pemuda tampan seperti dulu. Meskipun Yun Feng meraung beberapa kali, Ao Jin tidak melakukan apa-apa. Kulanyi mengangkat tangannya dan mengarahkan seberkas cahaya berkilauan ke tangan Ao Jin, hanya untuk tidak menyebabkan kerusakan. Mata Kulanyi melebar. Dia dengan hati-hati mengamati pria yang masih menempel pada Yun Feng. Itu bukan manusia. Bab 396, Hilangnya Labirin yang Ditinggalkan, 1. Ketika Ao Jin diserang, niat membunuh melintas di mata emasnya. Sebelum dia bisa melakukan serangan balik, dia mendeteksi aura pembunuhan lainnya. Dia menyipitkan matanya, hanya untuk menemukan bahwa Bakso telah membuka mulutnya dan giginya berkilauan. Ao Jin gemetar. Makhluk kecil itu bisa mengabaikan pertahanan fisiknya, dan akan menyebabkan darah jika menggigit. Dia langsung meletakkan Yun Feng di tanah, dan menatap Kulanyi. Kamu siapa? Dan apakah itu? Ao Jin menyipitkan matanya dan bertanya pada Kulanyi, melirik kabut tebal. Dia tertegun sejenak ketika dia melihat pupil emas di kabut. Mata emas, apakah itu simbol naga emas? Mungkinkah dia seorang teman, yang mempertaruhkan nyawanya untuk datang menyelamatkanku, kata Yun Feng cepat. Dia berdiri di sebelah Kulanyi dan berkata, dia adalah Ao Jin. Dia temanku. Yun Feng tidak mengungkapkan identitas Ao Jin sebagai naga emas. Namun, Kulanyi tersenyum. Naga emas pantas mendapatkan ketenaran mereka. Sisikmu adalah pertahanan tersulit. Yun Feng linglung sejenak. Apakah Kulanyi telah melihat identitas Ao Jin? Atau apakah Ao Jin terungkap? Tidak, itu tidak terjadi. Jadi, Kulanyi sepertinya tahu banyak hal. Tidak mudah untuk mengenali identitas Ao Jin begitu cepat. Bakso menempel di pipi Yun Feng. Bulunya membuat Yun Feng merasa gatal. Dia dengan lembut membelai Bakso, dan Bakso menatap Kulanyi dengan rasa ingin tahu dengan mata hitamnya yang besar. Kamu telah melihat melalui identitasku. Ao Jin mengangkat alisnya, dengan rambut emasnya berkilauan. Dari mana kamu berasal? Kulanyi tersenyum. Saya datang dari tempat terpencil yang tidak layak disebut. Di sisi lain, Feng Feng adalah teman baik naga emas. Dia benar-benar beruntung. Yun Feng memasang senyum canggung. Ada sejarah antara dia dan para naga. Dia hanya dekat dengan Ao Jin. Dia tidak melupakan Yan Yu dan Xiao Ling, yang mencoba membunuhnya di Istana Naga. Nona, ada hal lain yang perlu saya tanyakan kepada Anda. Namun, hal lain perlu dipikirkan terlebih dahulu. Ao Jin menatap Yun Feng, dan Yun Feng mengangguk. Dia tiba-tiba menyadari bahwa baik Ao Jin dan makhluk purba ini memiliki pupil emas. Apakah makhluk purba ini berhubungan dengan naga? Yun Feng tidak bisa melihat ukuran sebenarnya dari makhluk itu, jadi dia tidak tahu apa itu. Ao Jin segera melonjak dan berdiri di langit, menghadapi kabut tebal. Melihat betapa mudahnya Ao Jin melayang di langit, Yun Feng mendecakkan lidahnya. Ao Jin sangat berbakat. Sebagai naga emas yang berharga, dia telah berkultivasi dan membuat kemajuan dengan cepat. Setelah hanya beberapa tahun, dia telah melampaui level komandan, dan mungkin sudah berada di level raja. Terakhir kali Yun Feng bertemu dengannya, dia sudah berada di level komandan. Setelah tahun-tahun ini, dia membuat kemajuan lagi, dan masih lebih kuat darinya. Namun, tidak terpikir oleh Yun Feng bahwa dia telah naik ke tahap akhir level komandan dari level 7 hanya dalam 3 tahun.
Dia sebenarnya bahkan lebih berbakat. Kulanyi menarik Yun Feng kembali. Keduanya hanya menonton. Sejak Ao Jin muncul, makhluk tak dikenal ini tampaknya menjadi jauh lebih patuh, dan tidak mengeluarkan suara apapun. Ao Jin menatap mata emas makhluk itu dan dengan dingin berkata, "Mengapa kamu membawa mata emas naga emas? Ungkapkan dirimu, atau aku akan menghajarmu." Suara marah Ao Jin bergema di angkasa. Yun Feng linglung sejenak. Apakah makhluk itu bukan naga emas? Kulanyi berkata dengan lembut, naga emas adalah naga yang paling mulia dan sangat langka. Mereka semua adalah Raja Naga. Juga, naga emas tidak memiliki banyak keturunan. Ketika naga emas tua mati, mereka akan dikuburkan di lembah naga. Semua naga tanpa henti akan menyerang siapapun yang mencuri mayatnya. Naga emas adalah kebanggaan dan kehormatan para naga. Jika makhluk itu adalah naga emas, maka tidak apa-apa. Jika tidak, maka Yun Feng mengerti. Memang patut dipertanyakan apakah makhluk yang bukan naga emas membawa murid naga emas. Makhluk itu pasti telah mencuri garis keturunan bangsawan naga emas, atau bahkan mencungkil mata naga emas. Tidak heran Ao Jin sangat marah. Jika makhluk itu menyatakan dirinya bukan naga emas, Ao Jin pasti akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Makhluk purba itu tidak mengeluarkan suara apapun. Tampaknya juga tidak berusaha melawan. Itu sangat patuh. Tidak ada yang tahu apakah itu karena lukanya yang parah, atau karena Ao Jin ada di sini. Di depan Yun Feng, kabut tebal yang menyelimuti makhluk itu menyebar, dan secara bertahap mengungkapkan dirinya yang sebenarnya di alun-alun yang sangat besar. Setelah kabut tebal menyebar dan makhluk purba itu menampakkan dirinya, mereka bertiga tercengang. Yun Feng mengedipkan matanya, Kulanyi terkejut, dan mata Ao Jin juga melebar. Makhluk itu tidak lain adalah naga sungguhan. Itu muncul di depan tiga orang dengan tubuh naga yang identik dengan naga lainnya. Namun, sisiknya berwarna hitam dan abu-abu. Tak satu pun dari sisiknya yang murni. Itu tampak seperti produk yang paling inferior. Ao Jin menatap naga yang sisiknya berwarna campuran. Itu cukup besar, dan menempati sebagian besar ruang di alun-alun. Itu jelas telah hidup untuk waktu yang lama. Ao Jin menatap pupil emasnya, tidak bisa berkata apa-apa. Itu adalah naga, dengan garis keturunan paling rendah, namun membawa murid naga emas. Kamu, Ao Jin sangat terkejut sampai dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu naga emas? Jika tidak, mengapa ia memiliki murid naga emas? Apakah kamu tuan muda naga saat ini? Tanya makhluk itu. Ao Jin mengangguk, dan menyempitkan pupil emasnya. Apakah kamu naga bibrida atau naga emas? Bab 397, Hilangnya Labirin yang Ditinggalkan, 2. Tidak bisakah kamu melihat? Suara kuno itu terdengar tak berdaya dan sedih. Ao Jin melihat, dan melihat ada sisik yang terlepas dari dagu naga itu, di mana darah mengalir keluar. Ao Jin gemetar. Itu, darah emas. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin naga emas memiliki penampilan seperti itu? Skandal naga lainnya, kata Kulanyi dengan suara rendah dengan ejekan yang jelas. Yun Feng menatapnya. Naga itu benar-benar jahat dan mengerikan. Siapapun yang abnormal pasti akan diusir, seperti naga di sini. Saya naga emas, namun saya diasingkan di sini dan tidak diizinkan keluar. Itu keputusan para naga untukku. Rasa sakit melintas di mata naga emas yang muncul seperti naga bibrida. Ao Jin menahan napas. Dia tidak pernah tahu bahwa naga akan mengusir salah satu dari jenis mereka sendiri. Aku bersumpah bahwa aku akan meninggalkan tempat ini suatu hari nanti dan mendapatkan semuanya kembali dari naga. Niat membunuh melonjak dari pupil emas seperti gelombang. Ao Jin masih sok, tapi naga emas sudah mengeluarkan aura haus darah. Yun Feng mengerti segalanya. Paman genit, menghindar. Naga emas yang diasingkan pasti membenci naga dan ingin membalas. Selain itu, Tuan Muda Naga ada di sini. Semua naga licik dan tidak bisa diandalkan, kata Kulanyi dengan suara rendah. Dia memegang Yun Feng dan membawanya untuk melompat. Melihat Kulanyi hendak pergi melalui dinding yang rusak, Yun Feng berteriak, kita tidak bisa pergi. Paman genit masih di belakang sana. Kulanyi berbisik kepada Yun Feng, itu urusan para naga. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Yun Feng berjuang keras, tapi Kulanyi tidak mau melepaskannya. Tidak punya pilihan, Yun Feng berkata, bakso. Mendengar namanya di bahunya,
Bakso melompat dan menggigit lengan Kulanyi dengan keras. Aduh! Kulanyi merasakan sakit dan mengendurkan lengannya. Yun Feng mengambil kesempatan untuk berlari kembali. Maaf, meskipun ini tampaknya menjadi urusan internal naga, Paman Genit tidak ada hubungannya dengan itu. Itu bukan tanggung jawabnya. Yun Feng bergegas menuju Ao Jin, yang sudah kembali ke dirinya sendiri. Naga emas yang mendambakan balas dendam telah meluncurkan serangan sengit yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari naga emas? Yun Feng memeriksa akibat dari serangan itu. Ao Jin dengan tajam melompat ke samping dan menghindari serangan itu. Dia sedikit mengerutkan kening. Sepertinya dia punya masalah. Feng Feng, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan padamu. Kulanyi melihat luka di lengannya akibat gigitan bakso. Dia menutupinya dengan tangannya yang berkilauan, dan lukanya hilang. Dia kembali dan berdiri di samping Yun Feng, menariknya menjauh. Kenapa kamu kembali? Kamu tidak akan keluar. Yun Feng kembali menatap Kulanyi, dan mendorongnya dengan cemas. Kulanyi terkekeh dan memeluknya dari belakang. Dia meletakkan kepalanya di bahu Yun Feng yang tidak ditempati oleh bakso, dan menyaksikan pertempuran. Jika kamu tidak pergi, aku pasti juga tidak bisa pergi. Karena saya memutuskan untuk membantu Anda, saya pasti akan memastikan bahwa Anda baik-baik saja. Makhluk tua itu adalah naga emas, begitu pula Ao Jin. Namun, makhluk itu jauh lebih tua dari Ao Jin. Ao Jin tidak bisa mengalahkannya. Yun Feng merasa tidak nyaman dipeluk oleh Kulanyi dari belakang. Namun, tidak ada waktu untuk mempertimbangkan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah Paman Genit tidak memiliki peluang untuk menang? Kulanyi tertawa. Dia tentu saja, meskipun makhluk tua itu adalah naga emas, garis keturunannya tidak murni, seperti yang ditunjukkan dari sisiknya. Pertahanannya tidak sebaik Ao Jin. Perbedaan lain adalah bahwa makhluk tua itu dalam bentuk aslinya, yang meningkatkan kekuatannya dalam setiap aspek, dan Ao Jin dalam bentuk manusia, yang membatasi kekuatannya. Untuk menang, dia harus berubah menjadi bentuk aslinya terlebih dahulu. Jika mereka berdua bertarung sebagai naga, Feng Feng, tempat ini akan hancur, dan kita tidak akan bisa keluar. Yun Feng menjadi cemas. Tidak mungkin untuk keluar, itu benar. Satu naga emas sudah cukup besar. Jika Paman Genit berubah menjadi yang lain, kedua naga emas dapat dengan mudah menghancurkan labirin yang ditinggalkan ini. Maka tidak mungkin bagi mereka untuk keluar. Gadis, jangan ganggu aku. Keluar. Ao Jin mencoba menghindari serangan naga emas, hanya sedikit. Dia menatap Yun Feng dan berteriak dengan cemas, jangan ganggu aku. Yun Feng hampir meneteskan air mata. Paman Genit adalah satu-satunya naga yang dia sukai, dan satu-satunya naga yang melindunginya dengan sepenuh hati. Dia begitu polos dan lugas. Dia tidak pernah meninggalkannya. Bagaimana dia bisa meninggalkannya? Yun Feng menggigit bibirnya. Kulanyi terkekeh di belakangnya dan berkata dengan keras, Ao Jin, ubah saja. Feng Feng berada di bawah perlindungan saya. Dia akan baik-baik saja. Senyum indah menyebar di wajah Kulanyi. Kemudian, kekuatan mental yang luar biasa menyebar sehingga bahkan Yun Feng merasa tertekan. Kulanyi, kamu, Yun Feng menatapnya dengan heran. Kulanyi tersenyum menawan. Kekuatan mentalnya telah menutupi ruang tempat mereka berada. Dia kemudian mengepalkan tinjunya, mengunci ruang itu. Melihat itu, Ao Jin tertawa keras. Hahaha, kalau begitu, aku akan menikmati pertarungan ini. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak. Kemudian, Yun Feng melihat naga emas yang sangat besar. Sisik emasnya memantulkan kecemerlangan sehingga mereka hampir tidak bisa membuka mata. Raungan naga bergema di seluruh langit, seolah-olah akan membelah awan yang telah tertinggal di langit. Melihat bentuk asli Ao Jin, kecemburuan dan kecemburuan muncul di mata naga emas kuno. Itu adalah naga emas juga, dan pantas memiliki tubuh seperti itu. Itu sangat marah.